Tutup! Ayo cepat! Semua! Tutup! Jalan! Pak! Pak! Jalan! Sudah. Kalau memang itu haknya Bapak, insya Allah pasti kembali. Ya Pak, bismillah. Sabar. Kembalikan harta mereka. Mereka adalah rakyat yang memang seharusnya membayar upeti kepada kerajaan. Itu sudah menjadi kewajiban mereka. Lagi pula, siapa kau? Aku Siti Jenar. Dan aku ingatkan sekali lagi, kembalikan apa yang sudah menjadi hak dari milik mereka. Serang dia! Permisi, Yang. Ini adalah hasil upeti yang sudah kami ambil dari warga desa. Buka. Baik, Yang Mulia. Maaf Yang Mulia, tapi kereta ini kosong. Kau sedang mempermainkanku ya? Mohon ampun Yang Mulia, hamba sama sekali tidak mempunyai maksud seperti itu Yang Mulia. Tadi hamba dan juga yang lainnya benar-benar sudah mengambil hasil upeti tersebut Yang Mulia. Lalu di mana sekarang? Hamba tidak mungkin upeti itu hilang begitu saja. Di mana? Hamba juga tidak mengerti Yang Mulia. Tapi hamba berani bersumpah Yang Mulia bahwa hamba dan juga yang lainnya sudah melaksanakan tugas dengan baik Yang Mulia. Baik kalau begitu. Kau cari sampai dapat upeti itu. Kalau sampai esok hari upeti itu tidak ada di hadapanku, maka kau akan kuhukum. Baik Yang Mulia.
Aku benar-benar tidak habis pikir, Mas. Bagaimana bisa hasil upeti yang sudah betul-betul jelas masuk dalam kereta bisa hilang begitu saja? Coba Kang Mas pikir baik-baik. Siapa tahu tercecer atau jatuh di jalan. Tidak, Mas, tidak. Itu tidak mungkin. Karena aku lihat betul. Kalau hasil upeti tersebut masuk ke dalam kereta nih, Mas. Aku benar-benar melihatnya. Aku jadi pusing. Lantas, apa yang akan Kang Mas lakukan? Kalau Kang Mas tidak menemukan upeti itu, Kang Mas bisa mendapatkan hukuman dari Kanjeng Sultan. Dan aku nggak mau itu terjadi pada Kang Mas. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa Kang Mas? Jangan-jangan hasil upeti tersebut diambil oleh penyihir itu. Penyihir? Penyihir mana? Penyihir yang tadi siang menyerangku nih, Mas. Dia bernama Siti Jenar. Aku harus mencari dia. Dan aku akan minta dia bertanggung jawab. Di mana kamu penyihir? Keluar kamu! Keluar kamu penyihir! Siti Jenar! Di sana mencari saya. Iya. Aku mencarimu, penyihir. Sekarang kamu kembalikan semua hasil upeti yang telah kami kumpulkan. Karena kamu yang telah mencurinya dari kami, kan? Jadi itu yang kamu maksud dengan upeti. Bukan aku yang mencurinya. Tidak. Itu tidak mungkin. Kamulah yang telah mencurinya. Lantas siapa kalau bukan kamu? Kemana barang-barang itu pergi? Mereka tidak pergi. Mereka kembali kepada pemiliknya. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sudahlah. Jangan lagi Kisanak memaksakan kehendak Kisanak untuk mengambil hak orang lain. Jika harus, mintalah dengan baik-baik. Supaya si pemberi memberinya dengan ikhlas. Agar berkah. Assalamualaikum. Apa? Upetiku dikembalikan kepada rakyat. Benar, Yang Mulia. Pria yang bernama Siti Jenar lah yang sudah mengembalikan hasil upeti itu kepada rakyat. Siti Jenar? Siapa dia? Dia adalah orang yang kemarin menghalau kereta kami, Yang Mulia. Dia juga berkata, jika kita ingin mendapatkan hasil upeti tersebut, kita harus meminta secara baik-baik, agar harta yang kita ambil menjadi berkah dan juga berguna. Kurang ajar. Sekarang juga kau boleh pergi dari sini. Dan mulai hari ini, kau tidak lagi menjadi prajurit. Dan kau tidak akan mendapatkan upah. Mengawal! Daulah, Paduka. Usir orang ini. Baik. Bangun sampai. Ayo, sini. Kamu ini. Siti Jenar. Kang Mas, ini dimakan dulu. Kang Mas? Nih, Mas. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu. Sudahlah Kang Mas, kita bicarakan nanti saja. Sekarang lebih baik Kang Mas makan dulu. Karena dari tadi pagi Kang Mas belum makan. Sudahlah. Lebih baik aku tidak usah menceritakan hukumanku dari Sultan Trenggono pada Wahyuni. Aku tidak mau dia sedih. Oh iya Kang Mas, besok kita dapat pembagian jatah beras dari istana kan? Oh, ya, seharusnya seperti itu. Tapi Syukurlah,
Soalnya jatah beras kita cuma cukup untuk malam ini saja. Kang Mas, dimakan dulu Kang Mas. Iya, Mas. Ini upah. Kamu bukannya lagi dihukum? Iya, Kang. Saya memang sedang dihukum oleh Kanjeng Sultan. Sudah tahu begitu, kenapa kamu masih minta jatah, ha? Kang, saya mohon, Kang. Saya butuh beras itu, Kang, untuk makan. Beras di rumah saya sudah habis. Itu bukan urusanku. Yang jelas, aku membagikan jatah pada pekerja yang masih bertugas. Tidak pada yang lain. Kamu mau beras? Nih. Iya, Kang. Terima kasih, Kang. Enak saja. Nih, anggap saja ini pemberian upah dariku. Jangan ceroboh. Akhirnya kau kelaparan juga kan? Ayo, ayo. Sial. Assalamualaikum. Siapa itu? Iya. Ini semua itu gara-gara ulahmu. Kamu harus tanggung jawab. Apa benar semua itu ulah saya? Ya memang benar. Karena ulahmu, Sultan Trenggono marah besar dengan saya. Dan sekarang saya dihukum olehnya. Memang benar. Semua tindakan saya atas dasar kebenaran. Dan memang sultanmu saja yang tamak. Kamu jangan sembarangan ya menghina Kanjeng Sultan. Saya tidak menghina. Saya hanya bicara apa adanya. Memang betul pemimpin harus dihormati. Tapi jika dia bersalah, jangan diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haka alaihimud dalalatu. Innahumut takasu sayatin suliya min duniliyah. Wa yashabuna anahum muttadun. Yang insya Allah artinya, sebagian diberikan petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya, mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung bagi mereka selain Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau pemimpinmu itu salah, jangan diikuti. Saya permisi, sudah waktunya sholat zuhur. Bismillah. Tuan, siapa Tuan sebenarnya? Apa Tuan seorang penyihir? Saya hanya manusia biasa, sama seperti Kisana. Izinkan saya untuk menjadi murid Tuan. Alhamdulillah. Mari kita sholat berjamaah. Kira-kira kapan ya Kanjeng Sultan mengizinkan aku untuk bekerja kembali? Kalau seperti ini terus,
Aku tidak bisa menafkahi keluargaku. Aku tidak bisa memberi istriku makan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah rizkimu kepada hambamu ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah rizkimu kepada hambamu ini, ya Allah. Kanjeng Sultan, awas! Yang mulia tidak apa-apa. Terima kasih. Kau sudah menolongku. Sudah menjadi kewajiban hamba untuk menolong yang mulia. Sebagai balas, hadiah apa yang kau inginkan? Ayo, katakanlah. Apapun akan kuberikan padamu. Mohon maaf yang mulia. Hamba tidak ingin meminta hadiah macam-macam. Tapi jika yang mulia berkenan, hamba hanya ingin dipekerjakan kembali sebagai prajurit istana yang mulia, agar hamba bisa mendapatkan upah dan juga bisa menafkahi keluarga hamba. Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini, kau bisa kembali bekerja di sini sebagai pengawas pembangunan ini. Dan nanti, kau bisa minta kepada petugas gudang untuk memberimu sekarung beras. Terima kasih yang mulia. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Allah murka padanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 92. Tapi kalau orang yang kita bunuh itu adalah orang yang jahat dan dia bukan orang mukmin, bagaimana Syekh? Semua ciptaan Allah itu mempunyai awal dan akhir. Hanya Allah yang berhak memberi awal dan mengambil akhirnya. Maka dari itu, hidup dan mati hanya Allah yang berhak, bukan manusia. Tapi kalau kita dalam keadaan terpaksa, Syekh. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya kita pantas berpasrah. Astagfirullahaladzim. Ayo lebih cepat lagi. Jangan lambat. Yang di sebelah sana batu diangkat. Yang di sebelah sana. Yang mulia, bagaimana perkembangannya? Pembangunan pagar benteng istana sudah berjalan lebih dari separuhnya, yang mulia. Dan menurut hamba akan selesai dalam waktu beberapa hari lagi. Tapi menurutku masih ada yang kurang. Apa itu yang mulia? Kita membutuhkan tumbal untuk bangunan ini. Tumbal? Ya, tumbal. Jika batu dan pasir dicampur dengan darah, daging dan tulang manusia pasti akan semakin kokoh. Tapi itu artinya kita harus membunuh manusia, yang mulia. Tentu saja. Maka segeralah kau mencari tubuh manusia yang tegak untuk dijadikan tumbal. Mengerti? Mengerti, yang mulia. Bagaimana ini, Syekh? Aku tidak mau membunuh seorang manusia.
Aku takut dosa. Karena sesungguhnya azab Allah itu sungguh pedih. Dan aku takut karenanya. Tapi kalau aku tidak menuruti perintah Kanjeng Sultan, aku pasti dihukum lagi. Aku benar-benar pusing. Aku harus bagaimana sih? Bagaimana ini sih? Tenang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu tinggal cari ayam, kambing atau sapi. Selesai. Tapi Syekh, Kanjeng Sultan itu menyuruh aku untuk mencari seorang manusia, bukan hewan. Intinya, yang diminta oleh sultanmu itu daging, darah, dan tulang. Sama seperti hari raya Idul Adha, di mana semua umat mukmin merayakannya dengan berkorban hewan ternak mereka yang terbaik atas dasar syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Insya Allah sih. Iya, itu benar. Ya mulia, hamba ingin melapor bahwa pembangunan pagar benteng istana sudah selesai. Dan sekarang yang mulia sudah bisa melihatnya. Bagus. Mari kita lihat. Bagus. Bagus sekali. Sesuai yang aku harapkan. Tidak percuma aku jadikan kau prajurit untuk mengawasi pembangunan ini. Terima kasih yang mulia. Ya. Apa itu? Ambil. Baik. Bangkai kepala kambing yang mulia. Siapa yang berani menaruh bangkai kepala kambing di situ? Siapa? Ampun yang mulia. Hamba yang telah membuang kepala kambing itu yang mulia. Kau? Untuk apa? Ampun yang mulia. Tadi hamba menggunakan darah, tulang serta daging kambing itu untuk mencampur adonan bahan bangunan benteng pagar ini yang mulia. Kurang ajar kau. Berani kau mencampur bangkai kepala kambing untuk pagar bentengku? Pengawal! Daulat Paduka. Bawa orang ini ke penjara. Cepat! Baik. Tapi yang mulia, hamba hanya menjalankan perintah. Tolong ampuni hamba yang mulia. Lalu siapa yang menyuruhmu? Prajurit itu yang mulia. Kau Satrio. Mohon ampun yang mulia. Hamba hanya tidak sanggup jika hamba harus mengorbankan seorang manusia sebagai tumbal. Karena Syekh Siti Jenar berkata, jika kita membunuh seorang manusia tanpa alasan yang tidak tepat, itu sama saja dengan dosa yang sangat besar di mata Allah yang mulia. Jadi hamba tidak sanggup melakukan. Cukup! Pengawal! Bawa Satrio ke penjara! Sekarang! Karena kau sudah berani menipuku, Satrio, maka kau akan dipenjara seumur hidup. Penjara bawah tanah. Cepat bawa dia! Bawa sekarang! Iya mulia, tolong ampuni hamba yang mulia. Yang lainnya, cari orang yang bernama Siti Jenar. Karena dia sudah berani memberontak pada kerajaan ini. Kang Mas. Nimas. Kang Mas. Nimas. Sebenarnya apa yang terjadi, Kang Mas? Kenapa Kang Mas bisa di dalam penjara seperti ini? Maafkan aku, Nimas.
Aku juga tidak mengerti kenapa bisa seperti ini, Nimas. Tapi Nimas, naluriku berkata bahwa aku sudah melakukan hal yang benar, Nimas. Tapi sampai kapan Kang Mas di dalam sini? Aku nggak bisa hidup tanpa Kang Mas. Aku butuh Kang Mas. Nimas, kamu tidak usah khawatir. Kita harus bersabar. Karena aku yakin, aku pasti nanti akan bebas dari sini. Aku yakin, Nimas. Hei, sudah keluar. Waktunya sudah habis. Baik-baik, Nimas. Jaga kesehatan kamu. Siapa wanita itu? Saya tidak pernah melihatnya. Dia bukan warga istana ini, Yang Mulia. Dia istrinya Satrio. Mereka sudah punya anak. Setahu hamba belum. Karena mereka belum lama menikah. Kang Mas Satrio. Aku rindu sekali dengan Kang Mas. Kang Mas, Sultan Trenggono ingin bertemu dengan. Dan sekarang, kamu harus ikut kami. Nah, ikut. sujud hamba kepada Yang Mulia. Jadi kau istrinya Satrio? Iya, betul sekali Yang Mulia. Kalau hamba boleh tahu, ada apa Yang Mulia memanggil hamba ke sini? Apa ini semua ada hubungannya dengan suami hamba? Iya. Memang ada hubungannya dengan suamimu. Apa Yang Mulia akan membebaskan suami hamba? Mungkin. Mungkin itu bisa terjadi. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia memang sangat baik hati. Tapi tunggu dulu. Jika kau ingin suamimu bebas dari penjara, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Syarat? Syarat. Dan syarat itu adalah kau bersedia jadi selirku. Apa? Semua keputusan ada di tanganmu sekarang. Satrio, akhirnya kau dibebaskan. Akhirnya aku bebas. Terima kasih, Joko. Kamu jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih pada istrimu. Kalau istrimu tidak bisa diandalkan, kau akan menjalani hukuman di sini sampai mati. Istriku. Ini Mas Wahyuni. Iya. Nimas? Nimas? Ini aku, Nimas. Wahyuni. Nimas? Nimas? Nimas Wahyuni?
Gimana nih Mas Wahyu nih? Tidak biasanya dia pergi dari rumah tanpa seizinku. Berterima kasih kepada istrimu. Kalau istrimu tidak bisa diandalkan, kau akan menjalani hukuman di sini sampai mati. Apa yang kamu maksud tadi, Joko? Apa kamu tahu di mana istriku? Satrio, apa kau masih belum mengerti juga? Demi membebaskanmu, istrimu rela dijadikan selir oleh Sultan Trenggono. Selir. Wahyuni! Kamas, Satrio! Kamas Satrio. Mas Wahyuni. Kamas. Satrio! Jangan kau sentuh istriku. Apa itu benar, Mas? Kamas. Maafkan aku, Kamas. Aku melakukan ini semua untuk kebaikan Kang Mas. Tapi ini, Mas. Maafkan aku. Sayang! Bawa Wahyuni ke sini. Kamas. Kamas. Prajurit! Seret orang ini keluar! Ayo, lepaskan aku! Keluar! Ada kau Trenggono! Apa kau bilang? Berani sekali kau berkata itu kepadaku. Aku tidak peduli. Setelah apa yang kau lakukan terhadap istriku, mulai sekarang kau adalah musuhku. Terima ini! Dasar manusia bodoh. Kau pikir kau sudah punya banyak nyawa untuk mengalahkanku? Pengawal! Ini, gimana? Mas Satrio. Kamas. Hei, suamimu bukan dia lagi, tapi aku. Lebih baik aku mati dibanding aku harus menikah dengan laki sepertimu. Perempuan tak tahu diuntung. Panglima, seret perempuan ini ke tiang patung juga. Cepat! Ayo. Ayo. Ya, saya tidak bersalah. Ya, sudah. Aku. Tolong. Tidak bisa. Ayo. Sudah. Selamatkan hukum kami. Kamas. Ya. Kamas. Ya. Argojo. Laksanakan tugasmu. Baik. Jangan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Satrio. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kang Mas. Kang Mas. Nimas. Saya Siti Jenar. Kenapa bisa ada di sini? Nanti saya ceritakan. Mari saya antar kalian pulang dulu ke rumah. Dasar kalian semua. Bagaimana mungkin tahanan yang hampir dihukum pancung hilang begitu saja? Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian cari kedua tahanan itu sampai dapat. Kalau tidak, kalian semua akan saya hukum gantung. Baik, Yang Mulia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, Syekh. Sekali lagi saya bilang, janganlah berterima kasih kepadaku. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia yang pantas menolong. Kalau begitu, saya ingin ikut ajaran agamanya Allah, Syekh. Alhamdulillah. Ayo Nimas, kamu duduk di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satrio! Keluar kamu, Satrio! Biar aku yang Oh, ternyata kamu di sini, Satrio. Sekarang juga kamu harus ikut ke istana. Aku tidak mau. Jangan membatasi, Satrio. Ini perintah dari Sultan Trenggono. Dan kamu juga ikut ke istana juga. Jangan bawa istri. Tangkap dia. Ayo, ikut. Nimas! Ikut kamu. Nimas! Lepaskan mereka! Prajurit, serang dia. Ya. Sekarang kalian kembali ke tempat yang kalian bilang istana tadi. Dan bilang pada sultan kalian, kalau mereka tidak akan pernah kembali ke istana lagi. Dasar prajurit. Mangsa sudah di depan mata. Bukannya ditangkap, malah dihilangkan begitu saja. Maafkan kami, Yang Mulia. Pria itu sangat sakti. Kami semua dibuat tidak berdaya olehnya. Saya tidak mau mendengar alasan dari kalian. Panglima, kumpulkan semua pasukan.
untuk menangkap Satrio, istrinya, dan pria yang bernama Siti Jenar itu. Baik, Yang Mulia. Rupanya Siti Jenar benar-benar mau mencari masalah denganku. Satrio! Tolong kamu, Satrio! 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 Mana kamu, Satrio? Satrio! Rupanya rumah ini udah kosong. Kurang ajar. Mereka ternyata sudah lebih duluan kabur. Ayo kita cari mereka. Ayo. Jadi Kanjeng Sunan Bonang kenal dengan Siti Jenar? Kanjeng Sultan Trenggono yang dimuliakan Gusti Allah, Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Pangeran sejati. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau berdiri dengan sendirinya. Dan beliau hanya bergantung kepada Gusti Allah. Ya, saya kenal baik dengan beliau. Baguslah. Kalau begitu saya minta tolong kepada Kanjeng Sunan Bonang untuk menyuruh Siti Jenar ke sini. Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah melanggar kerajaan ini. Mohon maaf, Sultan Trenggono. Saya mohon, maafkanlah semua kesalahan Syekh Siti Jenar. Memaafkannya tidak bisa, Kanjeng. Dia sudah lancang mencampuri urusan kerajaan. Bahkan dia sudah berani melarang kerajaan untuk tidak menarik lagi upeti pada rakyat. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Bonang, saya minta tolong kepada Kanjeng Sunan untuk menyuruh Siti Jenar ke sini. Kalau tidak, saya yang akan menyeretnya sendiri. Sabar. Jangan gegabah. Seorang pemimpin jangan mengutamakan emosi dibanding pemikiran. Insya Allah, saya akan coba untuk bersilaturahim dengan Syekh Siti Jenar. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Karena saya sudah mengizinkan kami untuk pergi bersama. Sama-sama. Kebetulan desa itu sudah tidak aman lagi. Tapi mereka tidak akan mungkin mengikuti kita lagi kan, Kang Mas? Tidak mungkin nih, Mas. Karena kita itu pergi dari subuh hari. Jadi kita. Bahkan prajurit istana tidak bisa menangkap kita. Belum tentu. Mereka sudah tahu pelarian kita. Dan mereka sudah dekat. Kang Mas, aku takut, Kang Mas. Hei, para pemberontak! Terima kasih, Syekh. Karena saya sudah mengizinkan kami untuk pergi bersama. Sama-sama. Kebetulan desa itu sudah tidak aman lagi. Tapi mereka tidak akan mungkin mengikuti kita lagi kan, Kang Mas? Tidak mungkin nih, Mas. Karena kita itu pergi dari subuh hari. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu kepergian kita. Bahkan prajurit istana tidak bisa menangkap kita. Belum tentu. Mereka sudah tahu pelarian kita. Dan mereka sudah dekat. Kang Mas,
Aku takut, Kang Mas. Iya, Mas. Hei, para pemberontak! Sekarang kalian tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dan sekarang, kalian harus ikut kami ke istana. Kenapa kalian sekeras kepala ini? Saya sudah bilang kalau Satrio dan istrinya tidak akan kembali lagi ke istana. Diam kau penyihir. Kau juga ikut bersalah. Maka dari itu, kau harus ikut kami ke istana untuk menghadap Sultan Trenggono. Buat apa? Kalau perlu bawa sultanmu kemari. Kurang ajar. Prajurit! Serang dia! Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mari kita teruskan perjalanan. Baik sih. Ayo. Dimas Syekh Siti Jenar. Jadi, seperti itulah niatan saya datang kemari untuk mengajak Dimas bertemu dengan Sultan Trenggono, sehingga tidak terjadi salah paham. Kanjeng Sunan Bonang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maaf Kanjeng Sunan Bonang. Walaupun saya dipaksa, saya tetap tidak mau ikut Kanjeng Sunan Bonang bertemu Sultan Trenggono di istananya. Dimas Syekh Siti Jenar, mohon maaf kalau boleh saya tahu kenapa Dimas tidak mau bertemu dengan Sultan Trenggono. Saya hanya tidak suka terhadap pemimpin yang tamak. Maksudnya? Saya yakin Sultan Trenggono hidup dengan kemewahannya di istananya. Namun kenapa dia masih meminta sedekah dari rakyat yang jauh lebih miskin daripadanya? Bukankah itu tamak namanya Kanjeng Sunan Bonang? Dimas Syekh Siti Jenar, kadang-kadang apa yang kita lihat bukan seperti yang Gusti Allah inginkan. Harta yang berlimpah bisa jadi menjadi ujian buat Sultan Trenggono. Sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya rakyat adalah yang mengikuti pemimpinnya. Nah, kalau upeti itu harus, lawang upeti nanti diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Maaf Kanjeng Sunan Bonang, kalau masalah kesejahteraan rakyat, kenapa rakyat masih merasa dizolimi? Kadang-kadang kita baru bisa bijaksana pada saat kita menempatkan kaki kita di kaki orang lain yang ingin kita nilai. Benar sekali Kanjeng Sunan Bonang. Sekarang saya tempatkan kaki saya di Satrio. Seorang rakyat yang harus merasa cemas dan khawatir karena istrinya ingin diangkat menjadi selir oleh Sultan Trenggono. Astaghfirullahaladzim. Saya setuju. Saya sepaham. Inje. Tapi ini bukan urusan antara raja dengan rakyatnya. Ini
adalah urusan cinta, urusan nafsu, urusan orang dengan seseorang. Lah, mbok dipikirkan lagi. Saya sudah pikirkan ini baik-baik dan saya sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah ujian buat saya untuk mengingatkan Sultan Trenggono atas kezoliman. Baiklah, insya Allah apa yang Dimas ambil ada hikmahnya. Amin. Insya Allah. Kalau begitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Apa? Ajar! Berani-beraninya dia menantang aku. Panglima, cepat serang Padepokan Siti Jenar. Sekarang! Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Jenar, keluar kau! Siti Jenar! Itu pasti prajurit istana lagi. Biar aku saja yang menghadapi mereka, Syekh. Jangan. Biar saya saja yang menghadapi mereka. Sodako. Siti Jenar! Keluar kau! Selamat datang di padepokan kami. Jangan berpura-pura kamu Siti Jenar. Aku datang ke sini untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke istana. Tidak. Dasar keras kepala kamu Siti Jenar. Ya! Ajar kamu. Permisi Yang Mulia. Ada apa, Menteri? Sebaiknya Yang Mulia lihat keluar. Ada apa ini? Apa-apaan ini? Menurut laporan prajurit, kereta ini datang begitu saja tanpa kusir. Dan mereka semua sudah dalam keadaan babak belur seperti ini. Kau akan berurusan langsung denganku, Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang amat kontroversial. Karena itu, para pejabat Kesultanan Demak merasa gelisah. Sultan Demak merasa khawatir bahwa ajaran Syekh Siti Jenar akan berujung pada pemberontakan dan mengakibatkan konflik. Karena itu, sejak mendengar nama Syekh Siti Jenar,
Sultan Trenggono langsung mencatat namanya dan menganggapnya sebagai musuh kerajaan. Saudara-saudaraku, manunggaling Kawula Gusti, yang artinya tidak ada pembatas antara rakyat jelata dengan Raden Priai Gusti atau pemimpinnya. Menyatu. Maaf, Gusti Prabu. Manunggaling Kawula Gusti yang diterangkan dan disebutkan oleh Siti Jenar kelak akan menjadi senjata yang sangat mematikan untuk rakyat. Sampaikan sesuai dengan makom mereka. Yang ditakutkan nanti mereka jadi salah kaprah. Apa yang seharusnya diperbuat supaya Siti Jenar sadar berapa besar kekuasaanku. Aku Nogosip. Kono untuk membunuh.